apel pagi gabungan UPD Kabupaten Manokwari Selatan jam dimulai. Lanjutkan. Wakil Bupati Manokwari Selatan memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Penghormatan Kepada Wakil Bupati Manokwari Selatan. Hormat! Hai! Tegak! Hai! laporan. Apel pagi gabungan UPD Kabupaten Manokwari Selatan jam dimulai. Lanjutkan. Amanat. Penuh perhatian. Diserang. Didebat. Hai! Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang saya hormati pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Yang saya hormati pimpinan UPD Kabupaten Manokwari Selatan. Yang saya hormati para sekretaris, yang saya hormati kepala-kepala bidang, kepala-kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Yang saya hormati kepala-kepala seksi, kepala subbagian, dan seluruh tenaga ASN, pegawai, tenaga honor, tenaga kontrak yang saya andalkan dan saya banggakan. Di pagi hari ini, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2023, kita semua ada di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Untuk itu, mengawali rapat atau apel hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan rasa syukur kita, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab di pagi hari ini Tuhan izinkan kita semua untuk bersama-sama ada di tempat ini dalam keadaan sehat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang Tuhan anugerahkan buat kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, apel hari ini sebagai tindak lanjut daripada instruksi Bupati beberapa waktu yang lalu. Kita akan selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai pegawai negeri, sebagai tenaga kontrak, untuk melaksanakan tugas kita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita ketahui bahwa Kabupaten Manokwari Selatan saat ini kita sudah memasuki tahun yang ke-11 dan kita semua bisa merasakan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Pimpinan UPD di dalam tugasnya selalu melakukan pembinaan lewat keseharian dalam pelaksanaan tugasnya. Ada banyak kendala yang harus disikapi. Perlu menjadi suatu perhatian kita semua bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita semua
mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa 3 orang pimpinan OPD mempunyai tugas menjalankan seluruh fungsinya, dan pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, semua mempunyai fungsi-fungsi yang harus dijabarkan dalam kesehariannya. Hari ini sesuai dengan instruksi bupati, kita apel dengan menggunakan nama-nama dari pimpinan OPD atau dinas-dinas bagian yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sudah menjadi kenyataan bahwa ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Saya atas nama Bupati dan seluruh perangkat daerah yang hadir menyampaikan terima kasih kepada semua karyawan, karyawati yang hadir pada pagi hari. Inilah wujud kita dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita rubah, banyak hal yang harus kita tata kembali ke depan sana. Karena ada waktu bagi kita sekalian untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Seorang karyawan tentu mempunyai visi sejalan dengan visi pemerintah, bahwa di dalam pribadinya melekat tugas yang sudah dipercayakan oleh negara lewat surat keputusan sebagai abdi masyarakat. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya awali pengambilan apel di pagi ini dengan harapan kita semua akan memperbaiki segala sesuatu yang kita rasakan tanpa harus saya sampaikan apa yang harus kita perbaiki. Pimpinan OPD sudah tahu ini. Sebab itu dengan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala bagian, mari kita sama-sama lakukan tugas kita ini dengan harmonis, penuh koordinasi. Perlu ada konsultasi dan senantiasa melakukan evaluasi sejauh apa yang kita kerjakan sehari-hari. Awal bulan ini hak dan kewajiban kita sudah kita wujudkan, dan yang menjadi hak, saya yakin tanggal 1 sampai dengan 5 seluruh hak kepegawaian akan menjadi hak atau dapat direalisasikan dengan baik. Oleh sebab itu ada satu catatan, bahwa tugas atau kewajiban itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikut kita ketahui bahwa bulan ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Lewat surat keputusan Bupati sudah ada panitia yang melaksanakan tugasnya. Seusai apel, kita akan kembali ke instansi kita masing-masing dan akan terus melanjutkan tugas yang telah ditetapkan oleh panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita akan memulai kerja bakti bagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia. Ada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Mari kita bersama-sama untuk bekerja sesuai dengan lokasi yang ada dan kita selesaikan tempat yang menjadi lokasi untuk kita bersihkan. Hal ini bukan sebagai tekanan atau paksaan, tetapi dengan kesadaran kita bersama-sama kerjakan dengan senang hati. Itulah konsekuensi kita memilih sebagai
ASN sebagai tenaga kontrak, tenaga harian, kita bekerja dengan sepenuh hati tanpa tekanan. Saya selalu mengatakan tanpa tekanan, karena kalau dengan tekanan itu tidak akan membuat kita menjadi sejahtera. Dengan pemahaman bahwa inilah tugas, kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang berikut hari Senin nanti, panitia hari 17 Agustus perayaan kemerdekaan kita akan memulai lomba-lomba yang sudah ada dalam rencana kerja. Diharapkan kepada seluruh pimpinan UPD yang terlibat dalam panitia ini bekerja sama sehingga kegiatan lomba yang sudah ditetapkan dapat berjalan pada waktunya dan selesai pada waktu yang juga sudah menjadi ketentuan kita bersama. Bapak Ibu karyawan-karyawati yang saya hormati, saat ini kita berada di triwulan ketiga. Perlu saya ingatkan kepada pimpinan UPD, kita sudah lewati satu semester mengenai pengelolaan keuangan dalam menunjang roda pemerintah. Sudah pasti pimpinan UPD mengetahui apa saja yang sudah dilakukan, sejauh mana perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan, baik dari rutinitas maupun dari yang sudah ditetapkan. Perlu direncanakan kembali secara cepat dan terinci dengan baik kegiatan-kegiatan yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA, dan perlu dilakukan revisi, perlu dilakukan perubahan untuk tercapainya rencana yang sudah ditetapkan dalam APBD. Hal ini perlu menjadi perhatian karena sejauh ini realisasi yang dipantau dari seluruh kegiatan pengelolaan keuangan masih ada hambatan-hambatan yang perlu kita sama-sama pahami dan koordinasi secara baik. Itu juga diketahui oleh pimpinan UPD bahwa DPA yang sudah diterima harus dilakukan perhitungan kembali di dalam perubahan nanti pada bulan, saya ulangi, pada minggu ketiga bulan Agustus ini, dan kita akan berupaya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah ini harus kita sesuaikan. Saya selalu katakan harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebabnya, pimpinan OPD mempersiapkan bersama dengan seluruh staf rencana perubahan secara rinci. Kita tidak mempunyai rencana yang berangan-angan, tetapi kita mempunyai rencana yang terinci secara rasional, real, efisien, efektif, dan transparan, agar dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya dapat diterima dengan baik oleh BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting. Seusai kita rapat nanti, kita apel ini, saya ulangi, kita kembali untuk memberitakan kepada para PPK bendahara melakukan perhitungan kembali sejauh mana apa yang sudah dikerjakan di masa 6 bulan lampau, kemudian di 5 bulan atau 6 bulan ke depan. Jika kita hitung dari sekarang di bulan 8, maka kurang lebih 4,5 bulan lagi berakhirlah
anggaran tahun 2023. Ada satu tugas yang dianggap perlu perubahan ini dapat dilaksanakan tepat waktunya, disidangkan pada bulan September nanti. Diperlukan kerja keras, namun teliti dan terinci secara baik, hingga apa yang kita capai bisa terlaksana di akhir tahun 2023. Bapak Ibu karyawan karyawati yang saya hormati, hal yang berikut bahwa menyangkut apel yang sudah ditetapkan dalam instruksi Bupati. Hari ini kita perlu membuatkan absen secara baik karena ini merupakan penilaian. Adakah kita siap untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam ketentuan instruksi tersebut? Saya sebagai Wakil Bupati melanjutkan dan mengharapkan kepada semua personil yang hadir untuk kedepannya, mari kita mengajak seluruh rekan-rekan kerja kita, mitra-mitra kerja di dalam satuan OPD yang kita sama-sama bekerja, supaya mereka juga bisa hadir bersama-sama dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita semua sudah sama dewasa, harus memahami bahwa apa yang diharapkan oleh pimpinan itu untuk semua kebaikan kita. Oleh karenanya, saya selalu ulang, tanpa tekanan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, terlebih khusus kepada pimpinan OPD, para pejabat eselon 3, eselon 4. Mari kita sama-sama bekerja dengan sebaik-baiknya. Kata sebaik-baiknya, apa yang kita buat terukur. Adakah kita penuhi harapan-harapan dari pimpinan? Karena ada saatnya juga Bapak Ibu, saudara-saudara akan menjadi pimpinan. Jika kita bekerja dengan hati dan penuh kesungguhan, saya yakin apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita saudara-saudari dapat terlaksana dengan baik. Yang berikut bahwa untuk kedepannya perlu dilakukan rapat-rapat kerja di setiap OPD, mulai dari kepala OPD, sekretaris, kepala bidang, secara berjenjang harus dilakukan rapat evaluasi minimal sebulan satu kali sampai dengan akhir tahun 2023 agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang menghambat tugasnya. Yang sudah pasti bahwa hampir seluruh OPD belum mempunyai nota dinas tentang apa tugasnya sehari-hari selain para pejabat yang memegang eselon tenaga honor, tenaga kontrak belum mempunyai tugas yang pasti. Oleh sebab itu, lewat apel pagi hari ini, saya ingatkan kepada pimpinan OPD untuk kembali mengevaluasi. Sudahkah nota dinas dikeluarkan kepada seluruh staf yang ada, khususnya staf bagi ASN yang belum mempunyai jabatan, tugasnya apa saja. Dia berada di bagian subbagian yang mana, apa tugasnya terurai dalam nota dinas tersebut. Format tersebut ada di bagian hukum, ada di badan kepegawaian Kabupaten Manokwari Selatan, juga ada di bagian
organisasi dan tata laksana. Sebab itu, lewat koordinasi, asisten 1 nantinya dapat memberikan petunjuk bagaimana format untuk mengisi nota dinas dalam pemberian tugas kepada seluruh staf, dalam hal ini tenaga kontrak, tenaga harian yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini dibutuhkan karena ke depan pimpinan harus mengetahui seorang tenaga kontrak, tenaga harian, dia tahu apa tugasnya, dia datang ke kantor, tahu apa yang akan dilakukan setiap hari dalam mengemban tugasnya. Sehingga dari jumlah pegawai tenaga honor yang masih tersisa kurang lebih 3.216 ini bisa terwujud dan mengetahui apa tugas sehari-hari. Saya berterima kasih kepada pimpinan UPD yang sudah membuat, tapi hal ini sudah saya ingatkan dari tahun 16 sampai dan tahun ini. Belum semua pimpinan UPD dapat membuat nota dinas tersebut. Selanjutnya, nota dinas tentang tugas dan fungsi seorang ASN pun demikian. Harus dibuatkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tugasnya di dalam peraturan daerah yang telah disidangkan di DPRD Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini sangat penting agar pimpinan, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan para asisten mengetahui hal-hal yang sudah didistribusikan tugas dan fungsi pada masing-masing OPD lewat personil yang ada di pimpinan OPD, ada dalam dinas tersebut atau bidang tersebut maupun bagian tersebut. Hal ini diharapkan sebelum akhir bulan Agustus ini sudah selesai dan diserahkan kepada bupati dalam hal ini dengan buku yang sudah dijilid. Sehingga dalam pengecekan personil yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini diketahui tugas-tugas yang sudah ditindaklanjuti dan dapat dijalankan untuk menunjang yang sering kita sebut pelayanan pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugas dari masing-masing OPD. Perlu diingat dan hanya sekedar dengar dan tidak dilanjutkan. Karena ingat saya, hal ini sudah saya sampaikan 2016 sampai dengan saat ini belum pernah saya menerima buku mengenai tugas dan fungsi yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ulangi, tanpa tekanan dan harus dimarah-marahi, mari kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai yang baik memang selalu ada kesalahan. Tapi dari kesalahan yang satu, tidak mungkin akan terjadi lagi kesalahan yang lain. Kita selalu harus melakukan evaluasi. Apa yang kita sudah buat dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang penting kita bekerja dengan semangat dan kita kurangi hal-hal yang tidak membawakan kebaikan bagi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Manokwari Selatan ini, karena ada penilaian dari masyarakat sejauh mana pelayanan kita dalam mengemban tugas sebagai aparatur di pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang hadir
kepala-kepala bidang bagian dan seluruh ASN, tenaga kontrak dan tenaga harian yang saya andalkan dan saya bangga. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati tugas dan kerja kita di hari ini. Pembacaan doa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Mu bagi kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan mengikuti apel di pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami semua sudah siap melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Berkatilah setiap tugas dan tanggung jawab kami yang kami jalankan, agar semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan bisa kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah para pimpinan kami yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, agar selalu sehat dan mampu memimpin daerah ini dengan baik. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Untuk itu, kabulkanlah doa kami. Amin. Laporan. Warga Penghormatan. kepada Wakil Bupati Manokwari Selatan. Hormat! Wakil Bupati Manokwari Selatan meninggalkan lapangan apel. Apel pagi telah selesai, barisan dapat dibubarkan. Ambil dokumentasi dulu. Ya, silakan. Bicara banyak.